teman-teman, apa kabar? Nama saya Rona, saya dari Balikpapan. Dalam sebuah bisnis pasti identik orang yang dicari apa teman-teman? Uang, benar nggak? Nah, tapi ternyata uang aja nggak cukup loh. Banyak di luaran sana, gini, orang secara keuangan sangat oke, secara bisnis juga sangat oke, tapi mereka nggak bahagia. Aneh kan? Gitu loh. Kenapa gitu? Karena mereka tidak mendapatkan sebuah nilai selain daripada uang. Saya sangat bersyukur sekali saya bertemu sebuah industri, yaitu industri network marketing bersama dengan FFG. Banyak nilai-nilai yang saya bisa dapatkan melalui industri ini. Pertama, udah pasti uang, karena sebuah bisnis kalau tidak ada uang nggak mungkin, benar nggak? Tapi uang yang kita dapatkan melalui bisnis industri network marketing ini adalah uang secara pasif, teman-teman. Sementara pada saat kalau di toko itu kan kalau misalnya contoh ya, saya sebagai pengusaha lah ya, pada saat di toko itu kan biasanya kalau saya buka toko baru ada uangnya. Tapi pada saat saya tidak buka toko, uangnya tidak pernah mengalir, teman-teman. Nah, saya bersyukur banget banyak teman-teman saya hari ini di FFG hari ini khususnya, satu demi satu kehidupannya boleh terbantu dari secara keuangan. Karena kita tahu bahwa hari ini kondisi ekonomi hari ini terjadi gejolak gitu. Tapi kami bersyukur untung kami bertemu dengan komunitas FFG, industri network marketing ini yang hari ini menolong kami secara keuangan hari ini, teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah saya mendapatkan kebebasan waktu. Secara waktu saya bersyukur sekali. Dulu kalau di toko itu saya dari pagi sampai malam benar-benar hanya ada di satu tempat gitu loh. Tapi hari ini saya sangat bersyukur bahwa waktu saya bisa menentukan, bukan saya ditentukan oleh waktu. Nah, itu yang saya bersyukur banget, sehingga juga dampaknya apa dari kebebasan waktu ini? Sehingga saya juga dengan anak-anak pun jauh lebih dekat gitu loh. Saya bersyukur banget beneran, saya bersyukur bahwa dulu aja kedekatan saya dengan anak-anak itu jauh banget gitu. Tapi semenjak saya masuk ke dunia industri networking ini gitu, hari ini kalau mau dibilang anak-anak juga jauh lebih mandiri gitu. Bahkan hubungan kami pun jauh lebih baik gitu dibanding sebelumnya pada saat saya di toko gitu loh. Karena benar-benar totally tidak punya waktu gitu. Kadang-kadang bisa sampai jam 4 subuh pun masih ngurusin nota aja gitu. Nah, begitu luar biasanya saya bersyukur ketemu dengan industri ini gitu. Kebebasan waktu saya bisa dapatkan. Nah, kemudian saya juga di industri ini saya belajar bagaimana saya bisa membuat satu impian. Nah, tapi banyak loh di luaran sana orang-orang nggak berani membuat satu impian. Ternyata di luaran sana untuk orang sukses dia harus berani membuat satu impian. Nah, saya kaget gitu pada saat saya masuk ke industri ini, waktu disuruh membuat impian, jujur saya nggak tahu harus buat apa gitu. Tapi makanya saya bersyukur banget terus menerus pada saat saya ada di industri ini, saya belajar satu persatu ternyata impian dan impian saya boleh terwujud melalui industri ini gitu. Karena apa? Kalau di toko kami tidak pernah punya untuk berpikir untuk membuat satu impian. Karena kehidupan yang dilakukan itu rutinitas gitu. Pagi ke toko, malam pulang. Hanya itu yang rutinitas yang kami bisa lakukan setiap hari gitu. Bahkan tidak pernah punya visi dan misi sama sekali dalam hidup gitu. Nah, saya bersyukur melalui industri ini, saya belajar bagaimana saya punya visi, saya belajar bagaimana saya punya misi dalam hidup gitu. Nah, itu yang saya syukuri banget gitu. Kemudian saya juga belajar mengenai arti dari sebuah teamwork. Kalau di toko saya tidak melakukan teamwork tersebut. Kenapa? Karena karyawan melakukan sesuai apa yang saya perintahkan gitu loh. Tapi di industri ini beda gitu. Berbagai macam karakter berbeda, karakter satu demi satu berbeda. Bagaimana kita bisa mensinkronkan gitu. Itu nggak mudah loh. Sebagai saya pribadi anak yang tidak tahu apa-apa mengenai industri ini gitu. Dan saya juga background dari dimana saya tidak pernah mengambil keputusan dalam hidup gitu, selalu diatur, selalu diarahkan. Tapi hari ini saya belajar bagaimana untuk bisa teamwork. Wow, keren banget gitu. Itu tidak mudah bagi saya. Tapi saya benar-benar bersyukur banget melalui industri ini saya bisa belajar itu gitu. Mengerti orang lain, memahami orang lain. Dulunya karakter saya ini, saya maunya dipahami, saya maunya dimengerti. Dan tidak mudah bagi saya. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih buat FFG membantu saya untuk terus bertumbuh. Kemudian saya juga belajar mengenai arti sebuah kepemimpinan. Nah, saya ada baca sebuah buku Robert Kiyosaki, dia katakan gini, uang akan mencari seorang pemimpin. Jadi jika kita pengen banyak uang, artinya jadilah seorang pemimpin. Secara pribadi jujur
Saya orang yang dikatakan gini, memimpin diri sendiri aja itu belum mampu gitu loh. Karena selama ini mungkin saya diarahkan terus gitu loh selama dalam kehidupan saya gitu. Tapi melalui FFG saya belajar gitu loh. Dengan satu buku Robert Kiyosaki yang katakan itu membuat saya berpikir gitu loh. Artinya kalau saya mau jadi sukses, saya harus mau jadi seorang pemimpin. Walaupun itu masih proses tahap terus belajar gitu loh. Nah, saya diberi ruang melalui FFG ini untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian value-value yang saya dapatkan dari network marketing ini adalah knowledge. Nah, biasanya kan umumnya orang selalu berprinsip ya bahwa setelah selesai dari sekolah, stop untuk belajar. Betul nggak? Nah, tapi saya bersyukur banget di dunia network marketing bersama FFG ini, saya banyak sekali belajar gitu. Mengenai leadership saya belajar, pengetahuan saya tentang leadership pun meningkat. Kemudian pengetahuan saya tentang kesehatan juga meningkat, pengetahuan saya tentang berbagai aspek kehidupan pun saya banyak belajar gitu. Artinya dari FFG ini saya banyak knowledge baru yang selama ini tidak pernah saya dapatkan di dunia konvensional saya gitu. Kemudian saya juga belajar arti kata push the limit. Biasanya yang kita temui banyak sekali orang membatasi pikiran mereka, membatasi kemampuan mereka karena mereka merasa mereka nggak mampu gitu loh. Tapi hebatnya dari FFG ini saya benar-benar belajar melakukan sesuatu di luar batas kemampuan saya. Nah, di sini saya banyak belajar hal tersebut gitu. Dan memang saya buktikan sendiri gitu dari sistemnya FFG ini gitu. Kemudian juga saya belajar mengenai arti kata miracle. Contoh katakanlah dalam mentoring program biasanya kita lakukan, betul nggak? Pada hari terakhir saya banyak banget mengalami belakangan ini case-case di mana tim yang melakukan mentoring program di hari terakhir, 2 hari terakhir atau 4 hari terakhir bahwa miracle itu terjadi gitu. Pada saat satu keyakinan, satu iman yang kuat membuat miracle itu terjadi. Dari FFG ini saya belajar arti bagaimana saya membuat miracle itu gitu. Bukan saya tunggu miracle tersebut, tapi saya buat miracle itu terjadi. Kemudian saya belajar juga mengenai arti kata dari leverage. Kalau secara bisnis apapun, pasti untuk satu keberhasilan sebuah bisnis pasti harus menggunakan sebuah daya ungkit. Betul nggak? Nah, kalau di toko untuk daya ungkit supaya semakin besar itu artinya saya pribadi harus butuh modal yang besar, butuh sumber daya yang bagus, kemudian karyawan yang banyak gitu. Tapi ternyata dari bisnis network marketing ini saya belajar bahwa saya nggak perlu karyawan yang banyak, saya juga nggak perlu mengeluarkan modal, saya juga nggak perlu sumber daya yang seperti pada saat saya di konvensional gitu loh. Karena dari leverage ini misalnya contoh katakanlah dari saya pribadi ngajak 10 orang dan 10 orang ngajak 10 jadi 100 dan 100 ngajak 10 lagi itu 1000. Artinya daya ungkitnya akan jauh lebih cepat dibanding pada saat saya ada di konvensional. Kemudian value lain yang saya dapatkan dari dunia industri network marketing ini adalah care. Unik ya, nggak mudah gitu. Jujur kata nggak mudah bagi saya untuk bisa care dengan kehidupan orang lain. Sementara saya punya karakter di mana saya mau di-carein sama yang lain gitu. Nah, tapi dahsyatnya di sini saya banyak belajar gitu. Bagaimana dengan secara kita keuangan mereka boleh bertumbuh dengan baik, kita bisa peduli dengan itu. Terus kemudian juga kita belajar untuk care dengan pertumbuhan dia secara pribadi, care juga dengan kehidupan keluarganya. Itu kalau nggak di dunia network marketing saya rasa saya nggak bisa dapet gitu. Karena kalau di toko itu hanya independen gitu loh, peduli dengan diri sendiri, nggak peduli yang lain. Nah, itu yang saya banyak belajar banget gitu. Kemudian value yang berikutnya saya juga dapat mengenai value humbleness. Nggak mudah memang, tapi di sini saya belajar untuk menaruh ego saya gitu. Menaruh ego saya mau berhasil di bisnis ini artinya saya harus follow dan saya harus humble di sini. Kenapa? Yang membimbing saya kan jauh lebih di depan, jauh lebih memahami apa yang saya baru memulai gitu. Artinya saya benar-benar harus belajar kepada upline saya, walaupun katakanlah upline saya dengan usia yang sangat muda. Tapi di sini di FFG belajar benar-benar humbleness itu dipakai gitu, totally. Ego itu harus ditaruh gitu. Untuk satu kesuksesan otomatis butuh yang namanya humbleness gitu. Kemudian di
Value yang saya dapatkan dari bisnis network marketing melalui FFG ini, secara mindset saya juga bertumbuh. Mindset saya diisi dengan pertemuan, dengan bertemu dengan orang-orang sukses, kemudian juga mindset saya diisi dengan baca buku gitu. Tapi kalau di toko, sementara saya tidak pernah mendapatkan hal itu gitu. Dan kemudian juga dari secara spiritual pun saya sangat bertumbuh. Saya bersyukur banget gitu. Dari bisnis network marketing ini, iman saya boleh bertumbuh demi sedikit sehingga yang tadinya saya adalah orang yang sangat khawatir dengan kondisi keluarga, khawatir dengan sisi keuangan, banyak hal yang membuat saya tidak bisa damai dan tidak bisa tenang. Tapi dengan bisnis network marketing ini bersama dengan FFG, benar-benar peace of mind itu saya bisa dapatkan. Ketenangan, kedamaian hati itu saya bisa dapatkan dari bisnis network marketing ini gitu. So saya bilang fantastik banget gitu. Kemudian saya juga banyak dapat nilai mengenai relationship. Kalau dibilang dari sisi saya pribadi yang benar-benar independen, itu tidak mudah bagi saya untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Karena dalam pikiran saya selalu berpikir biasanya orang mendekati saya ada niat tertentu. Karena saya mengalami kondisi pada saat di toko itu terjadi gitu. Tapi di FFG, di sistem FFG ini saya belajar untuk menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Artinya saya membangun hubungan dengan orang lain, membangun hubungan baik dengan orang lain gitu. Dan kemudian juga secara life changing pun saya bertumbuh gitu, di hidup saya pun bertumbuh, satu demi satu, aspek demi aspek yang lain itu saya terus bertumbuh. Semua aspek saya benar-benar mengalami satu perubahan, satu transformasi, di mana hidup saya tidak lagi sama seperti pada saat saya di toko. Secara mental saya sangat bersyukur banget dan saya berterima kasih dengan FFG bahwa secara mental saya bertumbuh dari anak yang gak pede, anak yang penakut, dari anak prematur yang terlalu diprotek. Akhirnya hari ini saya boleh menjadi seseorang yang minimal orang itu bisa membutuhkan saya gitu, dan itu tidak mudah bagi saya gitu, dan saya bersyukur banget. So dari FFG saya berterima kasih dengan pertemuan demi pertemuan tersebut membuat saya bertumbuh secara pribadi, mental saya benar-benar di-upgrade luar biasa. Thank you so much, dan saya bersyukur banget buat kesempatan yang FFG berikan buat saya untuk saya boleh men-sharingkan apa yang saya dapatkan. Dan ini banyak hal yang saya dapatkan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya gitu. Bapak Ibu ingin mendapatkan satu perubahan yang luar biasa dari secara aspek kehidupan, tidak hanya uang. Saya rasa saya bersyukur ketemu dengan dunia network marketing bersama FFG. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh founder terhadap saya untuk boleh saya men-sharingkan ini, dan ini boleh menjadi satu pembelajaran buat mungkin teman-teman yang di luar sana. Ayo, ada satu kesempatan, ada satu perubahan baik secara mental, karakter, pertumbuhan spiritual, bahkan uang. Saya bersyukur hanya ada di FFG. Oke, itu mungkin sekian yang bisa saya sharingkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye!